Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masuk malam ke pinten, Pak? 20. 21, Pak. Ada yang 21 ya. Memasuki malam yang ke-21. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita diberi kekuatan Allah untuk senantiasa bukan boten nglokro tapi malah melipat gandakan tenaga. Kuda itu kalau sudah mau finish, pelari itu kalau sudah mau finish itu malah justru mboten kok santai, Pak. Kalau udah mau finish itu justru tenaga simpenan itu kemudian dikerahkan semaksimal mungkin supaya bisa masuk finish tanpa pernah keduluan temannya. Maka akhir-akhir Ramadan ini alhamdulillah kita dari ANAS, dari Aliansi Nasional Anti Syiah, bisa sowan ke Masjid Al-Huda, bisa silaturahmi pada panjenengan. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi awal kebaikan yang akan kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu mempunyai cara tersendiri di dalam melihat segala hal. Kalau bahasanya Nabi SAW ketika beliau membuat piagam Madinah itu al-muslimuna ummatan wahidah min dunin nas. Umat Islam itu atau muslimin itu umat yang satu min dunin nas, yang punya eksklusivitas dibanding manusia secara umum. Artinya dalam berbagai aspek orang Islam itu tidak bisa disamakan dengan orang lain atau dengan orang non-Islam, orang kafir. Orang Islam nggak mungkin bisa cara berpikirnya niku dipadakne karo wong materialis. Orang Islam ketika menilai sesuatu, ketika mengurai sesuatu itu pun mboten saged dipadakne karo komunis dan lain sebagainya. Maka penyelesaian di dalam menyelesaikan satu masalah pun wong Islam itu duwe cara dhewe, Pak. Yang mana cara itu tentu saja Allah Subhanahu wa taala sudah tuangkan di dalam Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini monggo kita ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat ke-96 yang saya yakin sering kita baca, bahkan saya yakin di beberapa kita sudah hafal ayat ini. Allah taala katakan, ini yang saya maksud di antara perbedaan yang nanti akan membawa perbedaan yang luar biasa tajam, Pak. Allah taala katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Bagi orang Islam segala permasalahan
napa mawon niki Pak, segala permasalahan atau sumber segala masalah, sumber segala penyakit itu masalahnya cuma satu. Jadi Islam itu menilai baik dan buruk itu cukup dengan satu perkara tok Pak, iman dan takwa ya. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh akan kami bukakan kepada mereka barokat berkah. Tapi berkahnya ini mboten mung siji Pak. Barokat itu jamak taksir ya. Kalau perhatikan panjenengan buka ayatnya itu barokat itu bentuknya jamak, mboten barokah. Yang barokah siji tok Pak. Tapi ketika Allah Ta'ala katakan barokat, ada jamak di situ, jamak takdir, artinya keberkahan yang Allah berikan kepada kita niku mboten mung siji, tapi banyak sekali keberkahan yang akan Allah berikan. Tumbuhannya berkah, buminya berkah, gunungnya berkah, airnya berkah, sungainya berkah, semua yang ada di dalam negeri itu akan menjadi berkah. Syaratnya satu Pak, amanu wattaqau. Maka kalau ada suatu daerah, satu negara, satu kawasan, satu institusi kok ada banyak masalah, enten kathah penyakit, orang Islam cara orang Islam itu nilai pertama kali yang perlu ditengok iman dan takwanya dulu. Imannya bener ora? Kita ini kira-kira akeh penyakitnya ora Pak? Hah? Napa? Masuk angin. Ya ini ya saya suka Pak. Kalau panjenengan melihat kita itu baik-baik saja, nuwun sewu, saya ingin ngajak Bapak nuwun sewu, asmanipun Pak Agus Yuswa pinten Pak? Wah iki. Ternyata mboten kula tok sing ditakoki umur rada semu lali niku, ternyata Pak Agus juga yang ditakoni umur dadi rada lali Pak. 50. Pak Agus di panjenengan ketika yuswa 10 tahunan ya, 11 tahun itu kira-kira kalau enten wong lanang wis duwe bojo, wong wedok padha wis duwe bojone medun ke ngebis, wong loro nglenik jiwit-jiwitan, itu pripun Pak Agus? Dulu loh, ini kita bilang 10 tahun loh. Ketika Pak Agus yuswa 10 tahun berarti sekitar, kalau beliau 40, kalau beliau yuswanya pun 50 berarti 40 tahun kepengker. Pripun Pak Agus? Mboten mudeng. Saya kelingan betul Pak. Ibu saya itu pernah cerita kalih kula, mbahmu kuwi yen ngei apa namanya? Kalau ngasih nasihat karo aku, simple. Kata mbah saya ke ibu saya, wong wedok kuwi ajine neng kembeni. Kemben pirsa Pak? Ajine neng kembeni. Artinya ketika, maksudnya paham ya? Ketika kembeni kuwi iki apa kuat, kemutan Bapak. Itu petuah mbah saya Pak. Artinya wanita itu, mahkota seorang wanita itu berada sejauh mana dia menjaga kehormatan nih. Itu wanita. Kira-kira nilai itu saya diurip Pak ya. Ibu saya diberi nasihat sampai sekarang, artinya tenggang waktunya tidak terlalu lama. Yuswa kula kurang luwih selawe. Selawe punjul 20, maksud saya begitu. Usia saya 40 tahun, artinya dalam waktu yang singkat, nun sewu, itu kira-kira nilai-nilai seperti itu masih jadi atau masih mewarnai kehidupannya awake dhewe napa mboten Pak? Hah? Secara umum, saya nggak tanya kalau ten Masjid Al Huda, memang itu yang berusaha kita tekankan kan begitu pada anak putune awake dhewe, pada anak gitu. Saya yang tanyakan secara umum di negeri kita ini, nilai seperti itu sih
ada atau luntur atau malah pun wis ganti total, Pak? Hah? Luntur, Pak. Pun kalau pengen jenengan pengen bukti nggak usah jauh-jauh lah, jenengan mang pasang TikTok person nggih. Saya nggak tahu, saya nggak punya itu aplikasinya TikTok orang duwe. Tapi sepanjang saya ketahui itu bisa kita jadikan ukuran, Pak. Apakah nilai ini itu masih ada, masih dipegang kuat, atau sudah mulai luntur, atau malah wis hilang sama sekali? Itu bisa kita jadikan patokan, Pak. Iso dadeke patokan. Hilangnya rasa malu, tercabutnya rasa malu dari umat Islam itu pertanda kalau loro, Pak. Masuk angin tadi kata Pak Agus. Itu masuk angin, Pak. Itu masuk angin. Ini yang kemudian menjadi pembeda. Ketika umat Islam, ketika seorang muslim itu menilai masalah, menilai bener apa salah, apik apa ora, sehat atau sakit, itu ternyata kita punya ukuran sendiri. Bagi sebagian orang, kowe iki kakean mikir mungkin kedawan, cuk. Kowe sing penting iso mangan, iso bayar SPP, iso bayar listrik, wis cukup urip wis ngono kuwi. Sebagian memang ada yang mengatakan ini enggak ada masalah, penting je iso urip, ora masalah. Ada kan? Tapi ternyata bagi kita ini bukan cuman sekedar masalah kecil, Pak. Ya. Ini masalah besar. Satu itu, umat Islam itu duwe takaran dewe, punya parameter sendiri untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Sak donya ngomong bener, Pak. Ya. Sak donya iki ngomong bener, tapi kalau Allah bilang salah, jadinya salah. Tapi kalau Allah bilang salah, piye mau? Wale ya, berarti sak donya ngomong salah, tapi kalau Allah bilang bener, iya benar, itu akidah, Pak. Itu akidah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam bagaimana memperbaiki suatu negeri, di dalam memperbaiki suatu negeri, di dalam mengobati satu negeri yang sakit, itu panduan kita itu ternyata ayat ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ini ternyata bukan cuman petunjuk secara global tok, Pak. Ya, bukan petunjuk secara global. Kita kadang berpikir begini. Saya contoh misal, ku anfusakum wa ahlikum naro misalkan ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Carane piye? Terserah, sing penting adoh sengko neraka. Bukan gitu, ya. Bukan begitu, Pak. Allah memberi perintahku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluargamu, itu ternyata detailnya piye carane njaga keluarga supaya adoh sengko api neraka, itu ternyata detail. Jadi enggak terus penting adoh, bukan. Detailnya ada, Pak. Bahkan sampai Nabi itu ngajari ke kita dalam rangka ini ya, dalam rangka menjaga diri dan keluarga dari api neraka, ini ku sampai ngajari awake dhewe carane dahar karo istri kita loh, Pak. Itu sampai Nabi ngajari carane dahar. Ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau katakan, saya pernah dahar sama Nabi. Beliau katakan kemudian fayu'tini al-irta. Nabi itu kemudian ngeladeni saya, mengambilkan sekerat daging, sepotong daging, diambilkan. Sing ngambilke sinten, Bu? Nabi. Berarti sing ngladeni sinten? Sing ngladeni Nabi, Pak. Dahar ini. Ini perkara dahar itu ternyata dicontohke, Pak, sama Nabi, Pak. Jadi enggak terus secara global tok, piye-piye penting wis caramu sak karepmu lah, sing penting gen adoh kon neraka, mboten. Detailnya itu diberitahu sama Nabi, Pak. Sampai corone dahar saja dikasih tahu. Sing ngladeni Nabi. Fasyaribtu, fa'akaltuhu, maka aku kemudian makan dari daging itu. Fayakhudhahu minni. Kemudian selesai saya dahar, kata beliau, Nabi ngambil daging itu dari saya. Lihat,
fawadha'a fahu fi maudhi'i fiyya. Kemudian Nabi itu nyokot daging ning milih. Loh, Nabi dahar saja Masya Allah. Ora gur sekedar blung lep penting wareg mboten. Lihat sentuhan yang diberikan Nabi kepada istri beliau. Beliau milih, Pak. Beliau milih nyokot itu di bekas gigitan saya, kata Aisyah. Nyokotin Nabi ini mboten sembarangan penting mlebu blek wareg mboten. Lihat. Sampai bagaimana dahar saja itu menimbulkan kesan yang luar biasa pada istri. Satu. Jadi cara njogo keluarga itu bukan terus dipasrahke dhewe ya. Tapi didetil sama Nabi bagaimana supaya waduh sengko. Maka termasuk kalimat walau anna ahlal qura amanu. Kalau sekiranya sebuah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, itu ternyata Nabi ngasih petunjuk detail kok, Pak. Piye to carane menyembuhkan sebuah negeri? Bagaimana to cara meremak sebuah negeri dari nol paribasan, minadz zulumat ilan nur, dari negeri sing kebak penuh dengan kegelapan menjadi cahaya, itu Nabi ngasih tahu. Madinah itu nuwun sewu ketika Nabi hijrah itu bukan kota yang siap ya. Niku kutha sing remek, Pak ya. Madinah itu ketika Nabi mau pindah, ketika hijrah di awal taruhlah tahun 8 lah ya, 8 bi'tsah, 5 tahun sebelum Nabi hijrah, niku kahanan Madinah niku remek total ya. Remek total. Jangan dikira Madinah itu kota yang siap, paribasan omah niku wis keramikan, wis dicat, wis eneng AC-ne, wis eneng lampune, Nabi garek lenggah jengleng mboten. Ternyata bukan begitu, Pak. Madinah itu remek ketika Nabi akan pindah. Perang Bu'ats itu menghancurkan Madinah sampai sak sendi-sendine. Perang Bu'ats antara Aus dan Khazraj itu terjadi di sekitar tahun 8 Bi'tsah bukan hijrah. Jadi sekitar 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Perang Bu'ats, perang Geden ini ya. Perang Geden yang akhirnya menyeret Madinah itu tenggelam dalam hutang yang banyak. Ternyata sing akeh hutange termasuk piye lho iki lho, Pak. Carane mbayar utang negara iki dicajari karo Nabi. Apa mboten elok? Ternyata ora beda aja ya, Pak ya. Madinah itu pernah kelilit utang banyak, Pak. Sampai beberapa tanahnya saudagar Madinah, penduduk Madinah itu sampai kelangan tanah. Ada yang tahu sebabnya kenapa? Kok sampai hancur perekonomiannya, sampai duwe utang sing akeh, sampai beberapa orang kehilangan tanahnya gara-gara nggo bayar utang. Ada yang tahu kenapa? Enten sing pirsa? Apa Ustaz? Yahudi, Pak. Yahudi. Jadi perang Bu'ats itu pakai investor loh. Investor itu ora gur investor nggawe ibu kota negara tok ternyata. Investor ora gur nggawe rel kereta tok, ternyata investor perang kuwi ya eneng. Investor ngundang investor itu Aus ya. Aus ngundang investor dari Bani Quraidzah dan Bani Nadir, Yahudi. Ternyata ini blunder, Pak ya. Ini blunder. Bukan ya jenenge investor niku ora eneng lah, Pak ya. Investor sing penting kowe maju tak ragati wis, pokoke sing aku pengen sing kowe penting majulah, aku kok gampang, itu ndak ada, Pak. Kamus ngoten niku mboten enten nggih. Tidak ada makan siang yang gratis. Mulai hati-hati kalau bangsa ngundang investor itu hati-hati. Termasuk Madinah. Madinah itu sudah ekonominya tenggelam luar biasa secara ekonomi. Di saat yang sama wong Mekah niku wis sudah sampai mana-mana. Perdagangan Mekah itu komoditas dagang mereka itu sekali dagang itu wis nganti 200 miliar sekali dagang. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif itu bicara bukan 1 juta 2 juta dagangan Quraisy, Pak. Satu orang Quraisy ketika li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif
Satu perjalanan dagang itu satu orang itu rata-rata 200 miliar, 50.000 dinar rata-rata perdagangannya. Mekah sudah wong Mekah itu sudah menikmati kekayaan sing seperti itu. Segi politik mereka nyaman. Madinah kocar-kacir. Madinah kocar-kacir. Wis sisine mung gendro tok, padu atusan tahun ra rampung-rampung, ekonomi bleret. Antum tahu bagaimana Nabi memperbaiki itu? Ekonomi. Sudah ekonominya kayak gitu, terlilit hutang, wis ra karuan, ketambahan lagi muhajirin yang datang. Beban enggak? Beban muhajirin itu jangan kira nggawoni apa-apa mboten, Pak. Muhajirin itu datang itu ya stok jimbiji kasarane ya. Tanpa ini ada maksud untuk merendahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Cuman supaya lebih tajam. Muhajirin itu pindah itu betul-betul tokji, biji ndak bawa apa-apa. Sudahlah Madinah itu kahanane kolaps secara ekonomi, ketambahan beban yang segitu besar. Muhajirin datang. Apa yang diperbuat Nabi? Jelas ketahanan pangan itu jadi masalah yang harus segera dipecahkan. Uang orang mangan ya remuk kan begitu. Ekonomi itu jelas harus segera diselesaikan. Lihat Pak, ketika kita balik berkaca kepada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau, cara penyelesaiannya pertama apa Nabi yang dilakukan Nabi? Ada yang tahu? Khusus masa ekonomi. Kalau kita mau bicara banyak tentang bagaimana membangun Madinah, orang yang rampung-rampung ya Pak. Ya. Saya cuma ingin 1-2 menyoroti bagaimana Nabi SAW membangun ekonomi Madinah. Ini pun tidak secara detail. Saya hanya akan bicara di permukaan kemauan. Kalau panjenengan pengen lebih detail bagaimana Nabi membangun ekonomi Madinah, silahkan. Ada beberapa kitab rujukan yang bisa antum baca. Ada Al-Aswaqul Arab fil Jahiliyah, ada buku Makkah wal Madinah fil Jahiliyah wa fi Ahdur Rasul, dan ada beberapa buku lainnya. Silahkan kalau panjenengan mau ta'amuk di situ. Saya yakin bicara di permukaan. Nabi pindah, ekonomi jelas masalah. Yang pertama kali Nabi lakukan apa? Dongo. Ini loh Pak. Yang dilakukan Nabi pertama niku dongo. Yang pertama, tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan kepada kita jangan pernah ninggal Gusti Allah di semua keadaan. Panjenengan arep ngopo wae? Bukankah Rasul mengajarkan pada kita tangi turu wae sing dicekel Gusti Allah? Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Melek moto Pak, melek moto sing dicandak sik dhewe Gusti Allah. Itu pelajaran penting. Jangan pernah ninggalke Gusti Allah di dalam semua aspek kehidupan, termasuk menyelesaikan ekonomi. Allahumma barik lana, kata Nabi, fi sa'ina wa muddina. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabbal alamin, barik lana, berkahilah bagi kami sa'ina wa muddina. So' dan mud kami. Apa itu so' dan mud? Takaran timbangan, literan beras ini loh, seliter, 2 liter dan seterusnya. Yang pertama dikejar Nabi ketika ekonomi terpuruk seperti itu. Terpuruk bener Pak. Ora karu-karuan itu. Yang pertama dikejar Nabi itu ternyata orang golek utang luar negeri Pak. Yang pertama dikejar Nabi itu keberkahan dulu Pak. Yang dikejar Nabi keberkahan dulu. Sing ditandak Nabi pertama kali kuwi ora investor, ora utang luar negeri, sing dicandak Nabi sik dhewe niku Gusti Allah. Karena tidak ada satu daun yang jatuh dari pohon kecuali atas izin Allah. Itu jadikan betul-betul panduan. Ojo engko anggere wis masalah sudah ngelembang ke masalah ekonomi, masalah terus cara berpikir kita pragmatis. Ampun. Itu materialistis itu kalau berpikir ngoten niku, tapi saya sampaikan di awal, cara berpikir kita itu jauh dari cara berpikir seperti itu.
Yang dikejar keberkahan dulu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memastikan bahwa tidak ada sesuap makan yang masuk pada penduduk Madinah kecuali Rasul akan usahakan kehalalan. Ini yang pertama, keberkahan ekonomi, keberkahan transaksi-transaksi yang di Madinah ini yang pertama kali dikejar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika membangun pasar pun kan sudah ada pasar tuh Madinah, ada pasar Bani Quraidah, ada pasar Yahudi, tapi Nabi nggak seneng. Isine bongso riba, ngapusi, curang, pajak, macam-macam dipalak. Nabi akhirnya bangun pasar dewi. Kata Nabi, nggak boleh ada riba dalam pasar. Yang kedua, nggak ada pajak dalam pasar. Luar biasa loh ini konsepnya. Coba Mang Nalar mau memperbaiki ekonomi tapi menghapus pajak. Ketemu rawa? Ketemu mboten? Iki arep memperbaiki ekonomi. Negara butuh duit iki. Yang dilakukan Nabi orang entuk riba, menghapus pajak. Mulai nalar ra? Wong negara butuh duit kok malah ngilangi pajak. Mula Bu Sri Mulyani kon sinau karo Nabi, Pak. Ya, ora gora anggar butuh apa-apa pajak diunggahke. Kuwi anakku iso yen ngono kuwi, ya kan. Coba ini loh Pak, ini terjadi Pak. Ini bukan konsep yang ijek khayal, baru ini di sebatas konsep yang bukan. Ini sudah dilakukan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini diulang 90 tahun kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz silahkan antum perhatikan. Ketika beliau naik menjadi khalifah, pajak yang dihilangi, loh lah. Aneh kan Pak. Ya, sayangnya saya itu bukan wong pinter ngono loh Pak. Maka saya serahkan ini pada ekonom-ekonom. Di antara antum ada yang mungkin ada di bidang ekonomi, silahkan ini konsep dari Rabi. Ya, konsep dari Rasul. Ternyata untuk income negara itu tidak melulu hanya dari satu aspek menaikkan pajak. Bahkan Nabi itu menghapus pajak. Pasar itu tidak boleh ada pajak. Dasar munafik. Tidak boleh ada pajak di dalamnya. Kan menarik ini Pak. Ya, menarik kalau mau dikaji lebih. Dan ini pasar munafik ini pada saatnya nanti di tahun nggak perlu waktu lama, ya. Nggak perlu waktu lama sih, hanya sekitar 7 tahun 8 tahun itu sudah mulai geser pasar ukad. Sebelumnya pasar di Jazirah Arab itu ada 3 pasar yang mendominasi, pasar ukad, Dzul Majjah dan Mijana. Cuman tiga pasar ini yang mengendalikan di bawah Quraisy. Ini umurnya rasuwe Pak. Ya. Umurnya rasuwe. Begitu Pak Nabi pindah ke Madinah, maka Quraisy kan nggak membiarkan Nabi begitu saja. Logikanya kalau ada orang sing jenengan ora seneng terus pindah, tonggone jenengan ra seneng pindah, kira-kira mbok goleki neh ora Pak? Mbok goleki neh kan kudune alhamdulillah wis pindah, wis arep mati, arep ngabur karepmu wis ora urusan kan ngono Pak. Tapi kan enggak kalau Nabi. Jadi ini perlu kita unsur-unsur ekonomi ini menjadi unsur yang dominan sebenarnya. Perlawanan Quraisy terhadap dakwah itu enggak melulu hanya seputar ideologi mereka, seputar patung, seputar Lata wal Uzza. Enggak, Lata wal Uzza itu malah kadang-kadang bengine esuk digawe sengko gandum, bengine luwe dipangan kuwi ya patunge ya. Bukan semululu masalah ideologi, ada aspek ekonomi juga yang jadi masalah. Hanya 7 tahun dilibas itu ukad. Ya. Silakan panjenengan cari data, tunjukkan ke saya. Ada nggak sahabat yang setelah hijrah ke Madinah, setelah Fathu Mekah, beliau balik lagi pusat bisnisnya dikembalikan lagi ke Mekah, ada nggak? Coba cari. Nggak ada. Hakim bin Hizam tetap berada di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap. Zubair bin Awam tetap. Tidak ada satupun sahabat setelah Fathu Mekah balik usahanya ke Mekah, tidak ada.
Artinya apa? Ekonomi yang dibikin Nabi itu hanya jangka 7 tahun. Itu sudah menjadi mendominasi. Itu sudah mulai ketir-ketir betul. Maka ada 2 orang yang luar biasa yang masuk Islam tanpa ada perang, tanpa apa. Setelah Hudaybiyah. Siapa? Amr bin As dan Khalid bin Walid. Apa ini? Kenapa ngerti-ngerti wong loro iki ngerti unyu-unyu? Loh, nang dilit. Aku arep nang Madinah arep mlebu Islam. Lah aku ya arep mlebu Islam, kan begitu ceritanya di sirah. Ketemu di jalan dua-duanya. Kenapa 2 orang ini masuk? Enggak ada perang, enggak ada apa? Tahu-tahu masuk. Karena orang ini 2 orang ini luar biasa, Pak. Amr bin As itu diplomat ulung, usia 30 tahun itu ketemune wis karo Najasyi. Ya. Ketemunya sudah sama Najasyi, bicarakan ekstradisi tawanan orang-orang Mekah, sahabat yang saat itu hijrah ke Ethiopia. Amr bin As itu orang diplomat ulung, dia ngerti peta, Pak. Beliau tahu peta ekonomi dan lain sebagainya. Dia tahu iki wis Arab Mekah wis habis ini. Sudah nggak bisa diharapkan. Akhirnya dia masuk Islam. Tanpa pernah ada perang, ora ditekani, ora apa-apa, ngerti ini unyuk ke Madinah masuk Islam. Tuh. Bagaimana Nabi SAW memperbaiki, ini baru satu sisi. Tapi apakah kemudian hanya mengusahakan ekonomi tok, mengusahakan membangun ekonomi tok itu cukup? Ternyata enggak. Ternyata bukan hanya ekonomi ini satu-satunya aspek yang disentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya yang ekonomi apik tapi egois itu menjadi budaya? Hah? Apa gunanya? Apa gunanya ekonomi baik tapi hanya berputar di kalangan tertentu saja? Itu ya podo wae. Engko sing lemu sing gemuk ya cuman beberapa kalangan. Sing liyane ya tetep ae golek lengo angel, antri bensin ngono nganti puluhan meter gur perkara golek bensin sing rega murah, kan ngono kuwi, Pak. Sing liyane lemu. Kenapa? Enggak merata. Maka ini pun diantisipasi, Pak, sama Nabi. Terhebatnya Nabi itu nggak perlu pakai sistematika nganggo perundang-undangan ngene, digawe ngene, engko entuk halal bihalal ning ra entuk mangan, engko entuk buka bersama ora entuk ngobrol sing macem, wah akhirnya ra ketemu bubrah. Nabi cukup menyelesaikan itu dengan satu kalimat tadi saya sebut. Al muslimuna ummatun wahidah. Luar biasa ini. Institusi umat itu luar biasa. Nabi cukup ngendika ummatun wahidah. Umat Islam, wong Islam kuwi ummah yang satu, senasib sepenanggungan. Antum tahu artinya? Selama panjenengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti beban hidup panjenengan, kebutuhan hidup panjenengan itu menjadi tanggungan muslimin. Itu konsep umat. Orang hidup itu butuh apa aja? Makan, apa mulai? Papan, terus pakaian, berhenti di sini. Kesehatan, pendidikan, ini semua jadi tanggungan umat. Ini semua jadi tanggungan umat Islam seseluruhan. Sautang-utangnya. Sautang-utangnya. Zubair bin Awam ketika beliau wafat itu kan ninggal hutang akeh itu. Ya. Zubair bin Awam itu hutangnya banyak ketika beliau meninggal. Hutang beliau banyak itu bukan beliau orang yang gemar hobi utang, mboten. Ceritanya Zubair bin Awam itu pedagang, beliau orang yang amanah, banyak orang yang mau nitip duit kepada beliau, nitip. Nah, sama Zubair bin Awam nggak mau, gah aku yang mau nitip. Yang nitip kan gak iso diapa-apa nih, Pak. Iya kan, kalau akotnya titip, uang itu nggak boleh digunakne sama jenengan. Nah, Zubair bin Awam nggak mau, gah aku yang gur titip tok ora iso tak apa-apa nih. Lah terus piye? Ya entuk tak utang. Nah, kata Zubair, ya entuk tak utang. Begitu akotnya jadi hutang, uang ini bisa dipakai untuk apapun, termasuk untuk dagang.
Nah ini ceritanya kenapa Zubair bin Awam itu ketika wafat hutang beliau banyak, bukan karena gemar hutang, karena banyak orang yang ingin nitip duit kepada beliau. Ketika beliau wafat, Hakim bin Hizam ini masih saudara ya, Hakim bin Hizam dan Zubair bin Awam ini masih saudara. Tahu karena sama-sama pedagang, sama-sama konglomerat. Datang sama ke Abdullah bin Zubair kepada putranya, bapakmu ki utangnya akeh nih. Aku ngerti karena saya rekan dia, aku ya konco dagange bapakmu. Wis ora mungkin wis akeh tenan utange pakmu, ora mungkin iso mbayar. Saiki sesuk sebutno jumlahan total utange pira, kekno aku tak bayare utangi. Sampai tingkatan itu, Pak. Umat itu sampai tingkatan itu bayar utang, kan enak itu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fajar nggih pinarak, Pak? Pak Agus. Enten perlu napa Pak Agus? Ingkang pindah silaturahmi Mas Fajar. Ingkang kaping kalih kula sowan mriki ajeng bayari utange jenengan. Kan enak, Pak, ngono kuwi, Pak. Dan itu konsep umat itu seperti itu. Subhanallah, Pak. 90 tahun ini terulang, Pak. Ya, 90 tahun peristiwa Hakim bin Hizam bayari utangnya ini akhirnya enggak jadi, Pak. Soalnya ketika ditotal sama putra beliau Abdullah bin Zubair, ternyata aset yang dimiliki Az-Zubair bin Awam ini lebih sekedar malah turah. Wes bayar utang turah, tapi kan tadi awal kan menawarkan untuk dibayari utang. Ini terulang loh, Pak. Maka saya katakan yang saya aturke kepada panjenengan ini bukan konsep sing jek khayalan, ijek iki engko dadi pora ya mlaku pora, mboten. Ini konsep yang jalan betul gitu loh. Sekali lagi Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau memerintah utangnya wong sak negara itu dibayari ya, Pak. Itu kemakmuran yang beliau persembahkan untuk umat. Umar bin Abdul Aziz. Utangnya wong sak negara itu dibayari sama beliau. Bendahara masuk, ya Amirul Mukminin niki wis zakat mal sudah saya salurkan tahun ini niki turahe jek akeh banget. Tolong ini beri solusi. Yen mboten tahun depan sudah masuk zakat lagi kalau tambah bingung. Ini harus selesai tahun ini. Oke, kata Umar bin Abdul Aziz, cari senegeri ini sing duwe utang bayarono utange. Lho, penak to, Pak. Zamane Umar bin Abdul Aziz ini negara mbayari utange wargane, ora wargane sing dak urunan bayar utange negara. Dibayari, Pak. Ini realita, ini fakta sejarah, nggak bisa dibantah. Dibayar, Pak. Datang lagi, ya Amirul Mukminin iki wonge sugih, ndek usaha, duwe mobil, duwe pembantu, duwe pegawai. Ning yo duwe utang, coba bayangkan. Ini apa ya bayari. Nganti sing dibayari utange nganti wong kok ngono dibayari. Ndek usaha, ndek omah, ndek kendaraan. Saya nggak tahu ndek bojone papat atau pira ndak disebutkan di situ ya. Yang jelas yang disebutkan cuma itu tok. Itu dibayari, Pak, utangnya. Dan yang dahsyat lagi ternyata institusi umat ini dalam perjalanan peradaban Islam itu melebihi institusi politik, Pak. Ya. Melebihi institusi politik. Panjenengan silakan buka kisah Baqi bin Makhlad. Beliau murid dari Imam Ahmad. Itu orang Andalus, ya. Orang Andalus. Ini konsep keumatan itu begitu, Pak. Pendidikan itu kan salah satu kebutuhan, Pak. Itu jadi tanggung jawab umat. Itu jadi tanggung jawab muslimin. Baqi bin Makhlad itu orang Andalus. Lihat, orang Andalus, orang Spanyol belajarnya ke Baghdad. Ya. Ini sudah lain loh. Andalus itu Umayyah, Bani Umayyah. Ya kan Abdurrahman Ad-Dakhil. Tapi Baghdad itu Abbasiyah. Ya kan kita semenjak Abbasiyah, semenjak runtuhnya Bani Umayyah kan kita nggak pernah punya satu institusi politik, kan nggak pernah, Pak. Artinya umat Islam nggak pernah berada dalam seluruh umat Islam satu khalifah, itu kan nggak pernah. Ya kan? Ini fakta juga, fakta sejarah ora iso dibantah. Abbasiyah berdiri, Andalus juga berdiri. Ini ku beda dewe-dewe secara politis. Secara politis tidak ada kaitan itu antara Andalus sama Baghdad. Tapi lihat, Baqi bin Makhlad itu orang Andalus, sinau tahunan karo Imam Ahmad di Baghdad gratis. Sak penginepane, sak makannya balik jadi ulama gede. Pendidikan itu jadi akses
jadi bisa diakses oleh siapapun secara mudah dengan konsep umat ini juga kenapa menjadi kunci, kenapa pasang surut peradaban itu tapi ternyata cepat. Kan dalam peradaban Islam kan kita juga kadang kalah toh. Kadang kalah, Baghdad diobong sama Mongol dan lain sebagainya, Granada jatuh, kan begitu kan? Kadang kalah, tapi lihat cepat sekali recovery-nya itu cepat banget. Kenapa? Karena salah satunya pendidikan itu diakses sangat mudah. Orang neng ceritane mahasiswa angger wis wayah tanggal tua, wah iki tanggal sakmene sangune garek iki wis mari mati mung mie godhog, mie goreng, mahasiswa kon mikir panganane mie godhog, mie goreng kon iso pinter kok ngendi kan ngono to, Pak. Ini ada catatannya loh, Pak. Ya, ada catatannya loh. Sampai detail, Pak. Berapa jatah makannya? Silakan nanti dibaca. Ini yang kitab niki, mboten kula ngarang, mboten. Tak duduhi bukune kok, Pak. Min rawai hadaratina. Silakan buka bukunya. Itu jatah makannya sedina itu 1 kilo daging. Lumayan ya. 1 kilo daging itu jatahnya makan, Pak. 1 kilo daging kan ya lumayan toh, Pak. Sedina 1 kilo daging itu ora go daging mentah tok ora. Sak acare, sak kohwae, sak ikune, sak susune, sak lengkap komplit. Daging tok ngopo mangane piye. Itu, Pak. Konsep umat itu ternyata bukan cuman sekedar omong kosong, sekedar mboten. Ternyata itu ketika itu diperjalankan, itu ternyata dahsyat betul. Ya. Itu dahsyat betul. Itu sampai ngoten niku. Berawal dari mana? Maka inilah. Balik ke ayat yang kita waos di awal tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'. Barokatnya belakangan ya, ingat ya. Amanu wattaqau sik loh. Amanu wattaqau sik baru barokatnya belakangan loh. Ya. Maksudnya apa? Ya ini kan syarat ya, iman dan takwa itu syarat sampai terbukanya keberkahan yang seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini diantara beberapa dimensi di ayat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 96. Bagaimana Rasulullah SAW membangun Madinah dan hanya sedikit aspek yang kita sentuh pada malam hari ini, tapi yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam itu ternyata juga komplit di dalam meliputi semua aspek kehidupan. Apapun panjenengan butuh apapun, permasalahan apapun, mulai langkanya minyak goreng sampai utang luar negeri yang numpuk sampai iki 3 periode apa 2 periode, itu semua ada dalam Islam, Pak. Ya. Semua ada secara detail, bukan cuma secara global, secara detail. Maka mudah-mudahan sowan kita pada malam hari ini memberikan kebaikan pada kita semua, menjadi inspirasi. Sekali lagi saya itu bukan ngomong pinter, jadi saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya, sependek pengetahuan saya, apa yang pernah saya kaji, dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ada di beberapa antum yang menjadi inspirasi dan menggali lebih dalam. Syukur ini kemudian muncul jadi konsep. Nah, itu nanti yang kita harapkan dari kajian tentang Sirah Nabawi ini. Nathan mungkin bisa dipaham apa yang saya sampaikan ini tadi. Kalau ada kekeliruan, kesalahan atau salah poin kang boten meranani penggalih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.